Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zainab Agustina. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan perubahan perilaku dan peran Komkes dalam perilaku kesehatan. Ya, perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perilaku tidak sama dengan sikap. Next. Oke, di sini ada tahapan. Tahapan itu terbagi menjadi 3, yaitu tahapan kognitif, tahapan efektif, tahapan perilaku. Dan tahapan juga terbagi menjadi 4 model, yaitu model AIDA, model hierarki pengaruh, model inovasi adopsi, model terus di sini model itu terbagi juga menjadi 4. Di tahapan kognitif ada atensi, perhatian, dan tahapan afektif itu minat, keinginan, tahapan perilaku, tindakan. Dan di model hierarki pengaruh, di tahapan kognitif itu kesadaran, pengetahuan, tahapan afektif itu rasa suka, preferensi, dan keyakinan. Sedangkan di tahapan perilaku itu pembelian. Terus model inovasi adopsi itu di tahapan kognitif ada kesadaran, di tahapan efektif ada minat, evaluasi, di tahap perilaku ada percobaan atau adopsi. Kemudian di model komunikasi ada paparan, di tahapan kognitifnya itu ada paparan, penerimaan, respon kognitif. Sedangkan di tahapan afektif itu ada sikap dan maksud. Di tahapan perilaku itu ya ada perilaku. Next slide. Next slide ya teman-teman. Maaf, ini agak sedikit nge-lag. Kemudian pengertian perubahan perilaku. Di sini ada awareness, perubahan atau peningkatan pengetahuan. Behavior itu perubahan perilaku, attitude perubahan sikap. Ya, perubahan perilaku merupakan hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Menurut Robert Koch tahun 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan sesuatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik melalui tahapan proses belajar. Kemudian sikap. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Lanjut. Next slide. Dimensi perubahan perilaku kesehatan. Dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Nah, itu seperti cuci tangan, seperti gosok gigi. Ya, selanjutnya yang A, mengubah perilaku negatif itu perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku positif.
Perilaku sensitif itu sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dan yang B, mengembangkan perilaku positif atau pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Terus yang C, memelihara pelaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan. Itu perilaku sehat. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara lain struktur sosial, peranata-peranata sosial, dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang baik, sedangkan sebaliknya, bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang kurang baik juga. Dukungan sosial, keluarga, teman, mendorong perubahan-perubahan sehat. Contohnya, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Next slide. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Di sini kepribadian itu kuat, sempurna, populer, damai. Faktor kepribadian, faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Salah satunya adalah perilaku itu sendiri, kepribadian yang dimana dipengaruhi oleh satu, karakteristik individu. Kedua, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Yang ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku. Yang keempat, dan pengalaman mencoba merubah perilaku yang serupa. Contohnya, yang berhubungan adalah rasa kehati-hatian. Maksudnya itu berhati-hati, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari-hari. Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan habit yang dapat merubah perilaku. Faktor emosi, nah ini banyak sekali emosi di sini. Emosi di sini faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan itu juga faktor emosi. Emosi itu yaitu rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Contohnya, berhubungan dengan stres yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat seperti bekerja sebagai pekerja seks. Kemudian, proses terjadinya perubahan perilaku. Tahapan perubahan perilaku. Tahapan perubahan perilaku di sini ada prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, dan aksi. Pendekatan intervensinya di prekontemplasi yaitu informasi terkini, komunikasi persuasif, pengalaman. Sedangkan di tahapan kontemplasi, pendekatan intervensinya adalah informasi, komunikasi persuasif, pengalaman juga. Sedangkan tahapan persiapan di pendekatan intervensinya cara untuk melakukan perubahan, pengembangan keterampilan, perubahan sikap. Sedangkan tahapan aksi, pendekatan intervensinya keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan, dukungan, manajemen diri, perubahan sikap. Ya, dan prekontemplasi itu belum ada niat berubah. Yaitu yang dimaksud prekontemplasi itu belum ada niat perubahan perilaku.
Sedangkan kontemplasi, yaitu individu sadar adanya masalahnya dan secara serius ingin merubah perilakunya menjadi lebih sehat. Belum siap berkomitmen untuk berubah. Yang ketiga itu persiapan. Yang dimaksud persiapan itu adalah individu siap berubah dan ingin mengejar tujuan. Sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Sedangkan yang keempat itu tindakan. Yang dimaksud dengan tindakan adalah individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan. 6 bulan dari sejak mulai usaha memberlakukan perilaku hidup sehat. Nah, kelima, pemeliharaan. Individu berusaha mempertahankan perilaku sehat yang telah dilakukan 6 bulan dilihat kembali. Oke, next ya teman-teman, jangan pernah bosan untuk mendengarkan. Oke teman-teman, saya lanjutkan praktik komunikasi kesehatan. Di sini komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, risiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Kemudian peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini yang berdampak pada keluarga serta lingkungan komunitas individu. Isu kesehatan, masalah kesehatan dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini ataupun kasus kesehatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Terus ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang individu. Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi sehat. Jangan pernah bosan teman-teman untuk mendengarkan. Next slide. Kepatuhan adherence pasien terhadap pesan kesehatan. Ada dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima ya. Ini satu, pasien harus terlebih dahulu memahami, understand isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Untuk itu, ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada dirinya. Yang kedua, pasien harus mampu mengingat memori saran medis yang diberikan bila dalam mengkomunikasi informasi seputar kesehatan pasien. Para ahli medis tidak menggunakan istilah jargon medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit. Maka pasien dapat dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan saran medis yang telah disampaikan untuk itu teman-teman. Lalu selanjutnya, bentuk komunikasi kesehatan. Lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu-isu kesehatan. Namun,
Ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Program entertainment hiburan merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan. Beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Novelli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama. Bentuk komunikasi kesehatan yang lain adalah media advokasi yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Next slide, teman-teman. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu. Informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana memberi terapi. Komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita lebih bersifat terapeutik yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Menurut Purwanto dalam Damayanti 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan. Yang pertama, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Yang kedua, membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien penderita dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri, yakni A. Komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Kemudian teman-teman yang B, pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang di sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Yang C, memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Next slide. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Karena yang seringkali terjadi, setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi muncul reaksi emosional dan psikologis tertentu. Komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan medis. Komunikasi yang efektif merupakan sesuatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan anggota keluarganya yang sakit. Kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atau hasil tes yang dijalani. MC Britt 2002
serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Haines 1996. Bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu bukan hanya proses penyajaran komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku, baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan organisasi. Untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Syayatin 2008, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama, advokasi merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapatkan dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat antara lain dari unsur informal, tokoh agama dan tokoh adat, dan unsur formal, petugas kesehatan, pejabat pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, empowerment community. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Oke. Kesimpulannya adalah teman-teman, komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan internet. Komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan, dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan. Dan intinya adalah jaga kesehatan teman dengan perilaku. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.